mengganggu waktu Bapak sebentar, Ya. karena saya hari ini ada sedikit pertanyaan-pertanyaan tentang dilema etika. Pertanyaan ini kami sampaikan kepada Bapak karena ini terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk bertanya terkait tentang dilema etika dan bagaimana pengambilan keputusan di sekolah. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral di sekolah? Baik, kaitannya dengan kasus-kasus atau dilema yang berkaitan dengan etika itu, kalau kita mengidentifikasinya itu bisa dari keseharian, karena kita kan punya di sekolah kan ada istilahnya kode etik. Nah, kode etik itu sebagai patokan dalam menentukan etika yang harus dilaksanakan setelah baik untuk terutama untuk guru dan juga tenaga kependidikan. Nah, kode ini kita sebut dengan kode etik di SMP 6 itu juga sudah ada kode etik untuk guru dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dari dasar kode etik yang kita buat itulah kita bisa mengidentifikasi kira-kira Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan itu sudah memenuhi etika yang ada di dalam kode etik atau belum. Nah, kalau belum berarti kan ada pelanggaran dari kode etik, itu harus dikembalikan ke jalan yang benar sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan. Itu nanti apakah hanya untuk guru dan staf karyawan saja atau juga berlaku pada seluruh siswa? Kalau untuk kode etik untuk tenaga pendidikan ada sendiri, kemudian kalau setelah nanti kaitannya dengan tata tertib dan juga pendidikan akhlak yang dilaksanakan oleh terutama guru BK, guru PKN dan juga guru agama. Melalui itulah nanti etika dan akhlak anak itu dibentuk. Sementara kalau para guru batasannya adalah kode etik yang sudah kita buat atau kita miliki. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Karena kita berpihak pada bidang pendidikan, ya pengambilan keputusan kita utamakan dulu yang berkaitan atau mengarah kepada kebaikan dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan itu berkaitan dengan etika, akhlak dan sopan santun dan segala macam kepribadian anak, maka pengambilan keputusan kita utamakan yang mengarah kepada itu dulu. Baru nanti kita melebar ke kepentingan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Tapi selama tidak merugikan salah satu hal, kalau bisa itu yang satu berjalan sesuai dengan alur yang diminta dan yang satu juga bisa berjalan sesuai dengan kepentingan dari kasus tersebut. Jadi kita harus dua arah. Kita harus melihat dua arah, dari nilai kepentingan dalam pendidikan juga nilai kepentingan kadang kepentingan pribadi dan sebagainya. Kalau kita melihat dari dua arah, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini jika menemui dua kasus yang sama-sama benar? Untuk seperti itu kita mulai dua, maka kita ngambil sumber informasi atau sumber data itu dari dua arah. Dari data yang kaitannya dengan data A, kepentingan A dan juga kepentingan B. Kita ambil data kalau itu ada masalahnya apa, jadi latar belakangnya tidurnya itu sebabnya apa. Nah, dari situlah nanti kita bisa mengambil keputusan mana yang bisa dilangkah atau kita melangkah lebih dahulu yang terutama yang kita utamakan atau yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Kalau untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema
titik pokoknya adalah pada komunikasi. Jadi ada yang berkaitan dengan dilema etika itu ya kita komunikasikan dulu, terutama dengan yang bermasalah atau memiliki problem dalam hal etika. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan stakeholder yang ada, ya sebisa mungkin kita selesaikan. Kalau ada hal yang berkaitan dengan etika, kita selesaikan dengan kepala dingin dan dengan penyelesaian yang paling baik, tidak merugikan satu hal atau tidak membuat tekanan kepada yang lain, jangan sampai mengganggu kinerja Bapak Ibu maupun tenaga pendidik, juga tidak mengganggu semangat anak dalam bekerja. Dari apa yang dengan ungkapan tadi tentang efektivitas tadi, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika? Nah, biasanya tantangannya itu pertama adalah kaitannya dengan budaya biasanya, terutama budaya orang Solo itu ngajeni sing tua, nah itu kadang, terus kemudian budaya pekewo, itu kadang yang menimbulkan dilema yang paling berat. Nah itu kalau kita secara profesional ya supaya menghindari itu, supaya tidak ada dilema itu, kita kembali kepada aturan yang ada, juga kode etik yang ada, sehingga tetap kita melangkah berdasarkan kode etik yang kita sepakati dan kita buat, di mana kode etik itu juga tidak akan menghilangkan sifat-sifat dari budaya Kota Solo yang menghormati yang tua dan juga tidak meninggalkan rasa ego, tapi kita sampaikan dengan bahasa yang sopan dan tidak menimbulkan rasa sakit hati dan tidak menimbulkan rasa tidak suka bagi personel yang sedang ada problem tentang itu. Kemudian Bapak, jika ada kasus-kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian dan bagi bentuk atau prosedur yang bisa Bapak sampaikan? Untuk penyelesaian dilema yang berkaitan dengan etika, yang pertama itu adalah tadi kita sampaikan, yang pertama itu adalah kita ambil data. Jadi jadwalnya tidak jadwal tetap, tapi setiap ada problem sebisa mungkin, sesegera mungkin diselesaikan, yaitu dengan segera mencari data, kemudian dengan komunikasi dengan yang memiliki dilema etika dan juga stakeholder yang ada untuk penyelesaian secara menyeluruh. Jadi tidak jadwal tertentu, tapi setiap kali ada dilema segera diselesaikan. Semakin cepat penyelesaian permasalahan akan semakin baik ke depannya, karena di depannya juga masih banyak problem yang mungkin harus diselesaikan. Tidak ditunda segera mungkin. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di sekolah? Untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah, biasanya kalau itu kaitannya dengan siswa, ya yang membantu itu biasanya ya guru BP, kemudian guru agama, dan wali kelas, dan juga mungkin rekan-rekan siswa yang dekat dengan siswa itu, kemudian dikomunikasikan dengan orang tua juga. Kemudian kalau dilema kaitan dengan Bapak Ibu guru, ya pendekatan secara persuasif dulu, secara personal, bisa melalui rekannya, bisa juga dengan komunikasi dengan personel yang memiliki etika. Jadi ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan. Tidak semuanya jadi. Tidak bisa, karena lingkupnya berbeda, harus ditangani dengan hal yang berbeda. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa setiap hal apapun yang ada di sekolah itu yang pertama adalah kuncinya adalah di komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini yang penting adalah bagaimana kita cara berkomunikasi dengan menggunakan budaya orang Jawa, terutama orang Solo, yang mana biasanya orang Solo itu mengatakan ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi kita tetap penyelesaian secara profesional, tapi menggunakan cara-cara budaya yang
Jadi gini Pak, hari ini saya bermaksud datang ke sini untuk mewawancara Bapak terkait pertanyaan-pertanyaan tentang pengambilan keputusan di sekolah Pak. Kenapa saya melakukan kegiatan tersebut? Karena kegiatan tersebut nanti merupakan tugas kami dari calon guru penggerak anak saya kelas Surakarta untuk mewawancarai pimpinan sekolah terkait pengambilan keputusan tentang dilema MK di sekolah. Gini Bapak, sebelumnya saya mau bertanya dulu terkait dilema etika dan moral. Selama ini kalau di sekolah Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral yang ada di sekolah? Kehidupan moral yang ada di SD Negeri Kawasan itu biasanya kami mendapatkan laporan dari wali kelas. Dari wali kelas itu biasanya pas ada rapat dewan guru, biasanya kami mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi di kelas, mungkin apa yang mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus dibahas, kita bahas. Itu biasanya kami membawakan masukan dari guru, dan itu nanti yang akan kita selesaikan. Mungkin seperti itu dari tempat kami. Mungkin apa lagi tadi yang kita Kalau mengidentifikasi kasusnya gimana? Selain tapi kan tidak dapat laporan kan ya. Kalau untuk identifikasi kasusnya sendiri seperti apa? identifikasi kasusnya kita lihat dari laporan-laporan tersebut mana yang mungkin bisa diselesaikan oleh wali kelasnya sendiri, atau mungkin membutuhkan bantuan ataupun dukungan dari kepala sekolah. Kami memfasilitasi jika ada permasalahan yang harus kita bantu untuk selesaikan. Jadi kalau misalnya di sini, misalnya kemarin di tempat kami ada yang terbaru di tempat kami itu ada siswa yang setiap hari Senin itu masuknya pasti terlambat atau mungkin jarang, kadang-kadang malah tidak masuk. Itu karena apa penyebabnya? Kita bahas lebih lanjut. Semuanya bareng dengan semua dewan guru, tidak hanya saya dan wali kelas yang bersangkutan. Kelas 6 kemudian, kebetulan kelas 6 perempuan. Ya, jadi kita bahas lebih lanjut. Semua dewan guru juga tahu, juga sambil mencarikan solusi bersama. Jadi tidak hanya kami yang memberikan solusi, tapi juga semuanya memberikan tanggapan supaya dihasilkan hasil yang bagus, yang maksimal. Semuanya memberikan ide. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban? Ji, makasih. Tadi saya memberikan contoh tadi yang kelas 6 tadi, itu yang masih grace baru saja. Itu gini kasusnya. Jadi si anak tersebut terlambat ataupun tidak masuk karena membantu orang tuanya yang berjualan H, kalau tidak salah itu H-nya itu bukanya mulai malam. Jadi itu dia anak tunggal, dia yang membantu orang tuanya karena memang di rumah tidak ada yang menjaga. Jadi dia harus membantu orang tuanya di malam hari. Akibatnya kalau malam hari seperti itu kan paginya terlambat atau masih ngantuk dan sebagainya. Ini perlu solusi bersama karena si anak juga punya niat baik untuk membantu orang tuanya, namun juga ada kesalahan juga kalau dia tidak masuk dan jadi menomorduakan sekolah. Dan sekolah juga penting. Nah, ini juga jadi problema di tempat kita. Jadi mungkin nanti kita solusinya seperti apa dengan bulan dulu semuanya bareng menyelesaikan. Ya, kita dua-duanya penting.
Bantu orang tua juga penting, sekolah juga penting. Karena dua-duanya sama-sama baik. Baik, kita harus mencari jalan tengah sebisa mungkin supaya semuanya bisa berjalan, tapi juga tidak merugikan satu sama lainnya. Apalagi ini menyangkut masa depan anak. Jadi kasusnya ini yang anak kelas 6 gitu. Anak kelas 6. Karena juga sama-sama membantu orang tua, tapi juga pendidikan juga tetap harus gitu. Baik, kalau seperti itu Pak, nanti langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau menemui kasus seperti ini? Yang pertama kita lihat laporan dulu dari wali kelas, terutama guru kelasnya dulu, seperti apa kronologisnya dari awal, seperti apa, kemudian prestasinya siswa seperti apa di kelas, apakah dia termasuk anak yang rajin atau dia termasuk anak yang kurang rajin atau gimana, potensinya anak seperti apa. Kemudian kita lihat kondisi sosial ekonomi orang tua yang harus dibantu tadi, yang seperti tadi itu kondisinya seperti apa di rumah, apakah dia termasuk orang yang berada ataukah menengah atau bagaimana atau kurang, ya, itu juga jadi pertimbangan. Jadi kita melihat beberapa aspek sebelum kita memutuskan suatu perkara atau keputusan. Dan nanti kalau sudah ada, kemudian kita juga pastinya memanggil orang tua untuk dijadikan solusi bersama. Kita duduk bersama mencari solusi bersama. Berarti ada dua yang dilihat ya Pak ya. Tidak hanya dari pendidikannya anak juga, tetapi dari kehidupan sosial ekonomi anak. Baik, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau ini tadi disebut dengan dilema etika. Dilema etika mana semuanya juga membantu ya. Ini juga kita mengambil skala prioritas. Skala prioritas mana yang penting. Kemudian kami juga mengambil masukan dari kalau tadi sudah Dewan Guru juga, ditambah dengan orang tua. Tentunya mereka harus tahu bahwa masa depan anaknya itu juga tidak kalah penting, tidak serta-merta dikorbankan. Tapi juga harus ada solusi bagaimana si anak juga mungkin tetap bisa berbakti pada orang tuanya, namun tanpa meninggalkan tugas sekolahnya tadi, tidak terlambat dan sebagainya. Bagaimana caranya? Itu yang kita di semuanya berjalan, bisa mungkin sudah jalan, ada skala prioritasnya. Kalau kemarin sudah kita panggil itu, orang tuanya memang juga kondisi ekonominya tidak terlalu bagus, jadi memang anak memang berperan di situ, tapi juga mungkin gimana nih? Jadi kemarin ada solusi seperti ini, di orang tuanya itu tetap ya kalau mau bantu tapi tidak setiap saat, bantunya ada hari-hari tertentu. Kemudian ketika membantu itu anaknya itu juga di sana tidak full, jadi membantu waktu tertentu, kemudian dia bisa ya meskipun ramai ya, tapi paling tidak bisa istirahat sebentar di sana. Kemudian ketika besoknya masuk, ya orang tuanya yang bertugas membangunkan, karena biasanya PR-nya adalah ketika malamnya tidurnya terlalu malam, paginya kan susah bangun pagi. Ini orang tua yang punya peran besar untuk membangun anak, untuk bangun tiap pagi. Meskipun kita berikan toleransi, sekolah memberikan toleransi kalau dia mungkin terlambat, ya barang setengah jam itu masih kita toleransi. Jadi sekolah memberikan kelonggaran sedikit, tapi tidak terlalu panjang. Ya. Ini supaya semuanya bisa berjalan, anak masih bisa berbakti, karena memang kondisi sekolah tidak dikorbankan secara penuh. Mungkin itu solusi dari kami. Berarti langkahnya itu adalah pertama ya kita harus mencari sumber informasi dulu ya, banyak kedua pihak, kemudian ya sekolah sudah memberi kelonggaran kepada siswa juga. Baik, kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam panjenengan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Kasus-kasus ya kalau. Oke, tantangannya gimana Pak? Tantangannya tadi menemukan sumber masalah dulu. Jadi kan masalahnya apa dulu, dan
dan kita harus mencari dari segala aspek, tidak cuma satu sumber. Jadi itu kan juga membutuhkan waktu. Ketika kita memanggil orang tua dari anak yang bermasalah itu juga tidak kita bisa langsung datang, kan tidak, diundang sekali, ketiga, 2 kali, 3 kali baru rawuh orang tuanya, itu juga menjadi problematik. Jadi manajemen waktu ketika kita harus menghadapi permasalahan seperti ini adalah jadi masalah utama yang manajemen waktunya. Karena meskipun kalau sekarang ada tugas-tugas lain dan mereka datang, kita ada tugas lain, nah itu juga tidak pas manajemen waktu yang menjadi problem utama. Baik, berarti tantangannya adalah manajemen waktu, ya. Kemudian ini Bapak, karena tadi kan manajemen waktu, ya. Kemudian apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema? Mungkin apakah juga Bapak langsung akan menyelesaikan di tempat, atau mungkin ada sebuah jadwal untuk penyelesaian dalam bentuk prosedur? Nah, kira-kira kalau dalam bentuk prosedur Bapak menjalankannya seperti apa? Kalau jadwal mungkin tidak. Kalau jadwal hari apa untuk menyelesaikan tidak ada. Jadi memang semuanya insidental. Jadi kalau memang butuh untuk diselesaikan oleh kami, bantuan kami, itu memang kita insidental. Masalah ini perlu diselesaikan segerakan. Jadi ada skala prioritasnya. Kita memberi skala prioritas. Kalau memang skala prioritas segera diselesaikan, segera dituntaskan masalah tersebut, kita tuntaskan sesegera mungkin. Tapi kalau kira-kira mungkin sama wali kelasnya bisa diselesaikan sendiri, masukan dari teman-teman rekan guru bisa memberikan masukan dan itu ada solusi, sudah sampai situ saja, tidak perlu dengan kami. Tapi kalau perlu dengan kami, ya sudah, kita memberikan skala prioritas. Oh iya, segera panggil orang tuanya, atau mungkin panggil anaknya, dan seterusnya. Jadi ada skala prioritasnya, tidak ada waktu. Jadi prosedurnya memang dari waras dulu, ya, wali kelas Ya, dulu, ada laporan. nanti ada laporan baru panjenengan. Baik, kemudian ini Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Faktor-faktor, mungkin ada guru atau mungkin yang bisa membantu Bapak mengambil keputusan. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan di awal. Jadi memang kalau kebetulan saya baru di sini, jadi memang kondisi itu kan kita juga mendapatkan laporan dari guru yang sudah lama di sini, kemudian sudah tahu psikologis anak. Dari misalnya anak yang bermasalah kelas 6, kelas 5 nya bagaimana, kelas 4 nya bagaimana. Jadi itu pasti kan berlanjut, ada kelanjutannya. Kalau kelas 4 ada riwayat seperti ini, kelas 5 seperti ini, berarti kan sudah gejalanya sudah menaun, jadi harus ada solusi yang lebih komprehensif lagi. Tapi kalau baru saja muncul, nah ini berarti ada solusi yang lain. Ini memang harus dilihat satu ini. Jadi kalau untuk yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, kira-kira Ya guru-guru semua yang mungkin tahu sekalian anak tersebut kalau yang bermasalah siswa, dan itu juga dari guru yang bersangkutan dan guru yang sebelumnya ataupun guru mapel yang mengajari anak-anak tersebut. Jadi mereka semua memberikan masukan. Jadi bisa dari guru, bisa juga dari rekan sejawat juga, karena kasusnya mungkin. Kemudian ini yang terakhir Bapak, terkait apa yang sudah Bapak sampaikan pada kami, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema? Pembelajarannya saya dalam sebuah kasus kita tidak harus terburu-buru menjustifikasi seorang anak itu bersalah atau tidak. Kita harus tahu dulu akar permasalahannya, dan itu harus dicari dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber saja. Mungkin dari satu dari gurunya saja, gurunya bilang A, B, C, D, ya, ternyata ada informasi lain ketika kita bertemu dengan orang tuanya, ternyata ada E, F, G permasalahan berikutnya. Itu berarti
memang kita harus jeli dalam melihat suatu permasalahan sebelum kita mengambil suatu keputusan. Intinya seperti itu. Jadi yang ini ya Pak, ya intinya dari semua ini adalah bagaimana kita mencari sumber informasinya dulu, kemudian bagaimana kita juga mengkoordinasikan dengan rekan-rekan sejawat tentang kasus tersebut dan mengambil keputusan yang berpihak pada murid intinya. Betul sekali. Baik Bapak, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini.